siang, Bu. Yang Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Eliseba Menur Juliarti, hadir, Bu. Naufal Aulia Rahman. Hadir. Nah, semua hadir hari ini ya. Naufal, silahkan pimpin berdoanya dulu, Naufal. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Naufal. Ya, Bu. Saya sampaikan dulu bahwa pembelajaran kita hari ini materinya yaitu lembaga sosial dengan submateri lembaga keluarga dan lembaga agama. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan tingkatan norma dalam masyarakat dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menguraikan fungsi umum dari lembaga sosial dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menyebutkan pengertian dan fungsi lembaga keluarga dengan benar. Dan terakhir, keempat, peserta didik mampu menyebutkan pengertian dan fungsi lembaga agama dengan benar. Untuk teknik penilaian yang Ibu gunakan pada hari ini, pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian pengetahuan. Dari apa yang sudah kita pelajari kemarin? Pengertian interaksi sosial, Bu. Interaksi sosial adalah suatu hubungan dengan dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Aku harap kalian selalu semangat belajarnya, walaupun kita cuma bisa belajar dari rumah. Karena belajar bisa dilakukan di mana saja, dan orang yang giat belajar berarti sedang mempersiapkan masa depannya. Semangat ya belajarnya. Sekarang Ibu tanya dulu. Apa saja jenis lembaga sosial yang ada di sekitar kalian, yang sering kalian lihat? Apa saja? Sekolah, Bu. Ya, sekolah itu masuk lembaga apa? Pendidikan. Ya, apalagi? Tempat ibadah, Bu, seperti gereja dan masjid. Ya, itu masuk lembaga apa, Menur? Lembaga agama. Ya, sekarang kita masuk kegiatan inti. Tadi sebelum kegiatan pembelajaran, Ibu sudah mengirimkan sebuah video pembelajaran ya. Apakah sudah dilihat semua? Ada. Sebelumnya Ibu minta kalian perhatikan PPT yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Terbentuknya lembaga sosial. Lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup bersama. Yang kedua, terbentuknya dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat sistem norma atau aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial yang pertama, norma tersebut diterima oleh sebagian besar masyarakat sebagai aturan yang harus diterapkan di masyarakat. Yang kedua, menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Gambar yang pertama ini tentang apa? Acara adat di Kalimantan Tengah, Bu. Ya, acara adat di Kalimantan Tengah. Kalau yang ketiga, gambar apa? Polisi sedang merazia pengendara motor. Ini menunjukkan norma apa? Norma hukum, Bu. Ya, norma hukum. Di mana apabila ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Fungsi lembaga sosial. Yang pertama adalah menjaga keutuhan masyarakat. Yang kedua meningkatkan solidaritas masyarakat. Terakhir memberikan pedoman berperilaku. Lembaga keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga mempunyai fungsi masing-masing. Kalau gambar yang kedua ini gambar apa? Tempat beribadah. Ya, tempat beribadah. Jadi, lembaga agama berkaitan dengan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat, mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, dan agama juga sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan masyarakat, yaitu antara kehidupan dunia dan akhirat.
Informasi apa yang kalian dapat setelah kalian menonton video pembelajaran tadi yang Ibu kirimkan sebelum kegiatan pembelajaran mulai? Silahkan, Iska. Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya, misalnya adanya kebutuhan yang akan makanan dan minuman serta barang lainnya, maka perlu adanya pasar dan dengan tertib dan teratur, maka diperlukan adanya norma dalam masyarakat. Lembaga sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas 5 bagian, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Ya, terima kasih. Sekarang apa ada yang mau bertanya berdasarkan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Silakan jika ada yang merasa masih belum jelas. Saya, Bu. Ya, silakan Elsa. Apa yang dimaksud dengan norma? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Iska? Ya, Bu. Ya, silakan Menur. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta suatu keteraturan hidup. Bagus sekali jawabannya Menur. Terima kasih. Apa saja contoh penerapan norma di masyarakat? Ya, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Ulpaun aja. Contoh penerapan norma di masyarakat seperti adanya aturan atau kebiasaan jika bicara dengan orang yang lebih tua, suaranya harus direndahkan atau dipelankan sebagai tanda hormat dengan orang yang lebih tua. Ya, terima kasih Ulpaun aja. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar untuk kalian. Tugas kalian adalah berdiskusi nanti ya. Ibu akan bagikan lewat grup WA kita. Langkah-langkah kegiatan dalam diskusi kalian adalah yang pertama, masuklah ke dalam kelompok masing-masing. Perhatikan gambar yang ada di LKPD. Selanjutnya lakukan diskusi bersama teman dan nanti hasil diskusinya ditulis di LKPD. Setelah selesai dipresentasikan. Ya, di sini LKPD-nya silakan kalian kerjakan nanti. Berikan kesempatan dulu untuk kelompok 1. Silakan berdiskusi di forum Google Meet kita ya. 1 dulu, silakan berdiskusi. Menurut teman-teman, apa saja tingkatan norma yang ada di masyarakat? Yang pertama cara yaitu tentang suatu perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang tetapi tidak secara terus-menerus. Fungsi umum lembaga sosial yang pertama, menjaga keutuhan masyarakat. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 2. Silakan berdiskusi. Teman-teman, menurut kalian apa pengertian dari lembaga keluarga? Lembaga keluarga adalah sebuah unit terkecil dalam masyarakat karena hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah. Kalau fungsi lembaga keluarga itu apa saja? Fungsi lembaga keluarga itu ada 7. 1. Fungsi reproduksi berkaitan dengan keinginan mendapat keturunan atau anak. Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya, kalau sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1 dulu. Mempresentasikan hasil diskusinya. Pohon aja. Tingkat norma yang ada di masyarakat adalah 1. Cara yaitu tentang suatu perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang tetapi tidak secara terus-menerus. Lembaga agama adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud memajukan kepentingan hidup beragama. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ulpaun aja. Untuk kelompok 2 apa ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 1? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, beri tepuk tangannya dulu untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih. Sekarang kesempatan untuk kelompok 2. Siapa yang menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, silakan Menur. Fungsi lembaga keluarga. 1. Fungsi reproduksi berkaitan dengan keinginan mendapatkan keturunan atau anak. 2. Fungsi ekonomi berkaitan dengan peran ayah sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya, Bu.
Ya, silakan Iska. Lembaga sosial terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup bersama, sehingga terbentuklah norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih Iska untuk kesimpulannya. Sekarang Ibu minta Nopal untuk menyampaikan refleksi tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya Bu, menurut saya kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup menarik, terutama pada saat diskusi karena teman-teman aktif dalam berdiskusi dan dengan kegiatan pembelajaran ini kami mengetahui tentang tingkatan norma dan serta fungsi dari lembaga keluarga dan juga lembaga agama. Ya, terima kasih Nopal untuk refleksinya. Sekarang Ibu akan mengirimkan file soal lewat grup kita. Ada beberapa soal yang harus kalian jawab di sana ya, tentang materi pembelajaran. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, Ibu lihat semua sudah mengerjakan soalnya. Ya sudah Bu. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta Aditya untuk pimpin berdoanya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Aditya. Terima kasih untuk perhatiannya pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan untuk selalu jaga kesehatan ya. Dan untuk pembelajaran kita berikutnya, materi kita adalah tentang lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan juga lembaga politik. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu ya, untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, selamat siang. Siang. Siang.